الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin para tamu-tamu Allah, jamaah salat Jumat Masjid Sabilillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, anugerah karunia yang tiada henti-hentinya kepada kita, utamanya nikmatul iman wal Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain yang tak akan pernah mampu kita menghitungnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, di siang hari ini kita diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah pertolongan, bimbingan dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dalam bentuk salat Jum'ah yang kita laksanakan di hari yang mulia, di bulan yang mulia dan di tempat yang Allah Ta'ala muliakan pula. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan, khususnya salat Jum'ah kita di hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa khilaf kita semoga senantiasa dimaafkan Allah, dimaghfirah, diampuni Allah, dan yang menjadi hajat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, khususnya hajat Masjid Sabilillah dan para jamaah-jamaahnya, dikabulkan, dimudahkan dan diridhai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu-tamu Allah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih di dalam suasana Hari Santri Nasional yang telah kita peringati, dan semoga kita semua, keluarga kita, senantiasa dijadikan Allah selama hidup ini sampai kita wafat menjadi santri, hingga kita kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita meminjam definisi yang telah didefinisikan oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nawawi Hasani Nawawi Sidogiri, beliau mengatakan yang disebut santri, ciri-cirinya yang pertama adalah man ya'tasimu bihablillahil matin, mereka yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, mereka yang selalu membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi mukjizat sampai hari akhir kelak, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Busiri di dalam burdahnya. Beliau mengatakan, damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyyina iz ja'at wa lam tadumi. Kalau mukjizat-mukjizat sebelum Nabi Muhammad, mukjizat selain Al-Quran, begitu wafat nabinya maka tidak kita jumpai kemukjizatan tersebut. Akan tetapi Al-Quranul Karim, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita kurang lebih 1400 tahun silam, akan tetapi Al-Quran sampai sekarang masih kita baca, kita pahami, kita pelajari, dan semoga kita dimudahkan Allah untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kitab Allah yang sangat penuh dengan keajaiban. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, ma farratna fil kitabi min syai'. Allah telah sebutkan semuanya di dalam Al-Quran. Tidak ada yang Allah luput di dalam Al-Quran. Yang Allah luputkan dalam Al-Quran, semuanya ada di dalam Al-Quran. Makanya Syekh Muhammad Busairi pun menyebutkan, fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu alal iksari bis-sa'ami. Sangat banyak sekali keajaiban-keajaiban Al-Quran,
Dan seorang manusia yang beriman kepada Allah tentunya tidak akan pernah bosan untuk selalu mengamalkan membaca Al-Quranul Karim. Semoga keluarga kita, anak cucu kita, orang-orang yang kita cintai dijadikan Allah min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, kata Nabi. Perbanyaklah engkau membaca Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan bagi mereka yang suka membacanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ciri yang kedua seorang santri adalah wa yattabi'u sunnata rasulil amin. Beliau mengatakan wa yattabi'u sunnata ar-rasulil amin, selalu mengikuti sunnah-sunnah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena datangnya Nabi Muhammad adalah sebagai penjelas daripada Al-Quranul Karim, sebagai penjelasan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah fungsi dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika seseorang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir, yang ketiga, kata beliau Kiai Haji Hasani Nawawi, apa santri yang disebut santri yang ketiga, yang malah harus kita untuk selalu berpegang teguh dengan yang ketiga ini, wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahin. Selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tidak pernah berbelok dari Al-Quran dan hadis, tentunya dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman para ulama-ulama kita. Karena kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, kita tidak menangi zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kita mengambil Al-Quran dan hadis dari guru-guru kita dari guru-guru beliau sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, seorang ulama yang bernama Syekh Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad mata rantai keilmuan, niscaya orang akan mengatakan semaunya. Begitu juga seorang tabi'in yang bernama Syekh Muhammad Ibnu Sirin, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka kalian harus melihat dari siapa mengambil ilmu tersebut. Maka kita harus selektif pula ketika memilih guru. Jangan sampai tersesat mendapatkan guru yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala yamilu yumnatan yusratan wala yumnatan fi kulli waqtin wahin. Selalu istiqamah berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, dengan hadis Rasulullah, dengan pemahaman para ulama-ulama kita. Lebih-lebih di akhir zaman ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berpesan kepada kita, banyak sekali fitnah-fitnah yang akan menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang disebutkan di dalam kitab Kanzul Ummal, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutamassik bi sunnati 'inda ikhtilafi ummati kal qabid 'alal jamri. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah di akhir zaman kelak sangat sulit sekali memang. Kal qabid 'alal jamri, kata Rasulullah, seperti orang yang memegang bara api. Semoga kita diberikan Allah kemudahan, amin ya rabbal alamin. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat yang lain, Imam Baihaqi menyebutkan, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi mengatakan, inda fasadi ummati, ketika umatku banyak yang rusak, ketika umatku banyak yang lalai, kata Nabi, falahu ajru mi'ati syahid, maka baginya seperti pahala orang yang meninggal dalam keadaan syahid dan tidak tanggung-tanggung. Nabi mengatakan ajru mi'ati syahid, seperti 100 orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini Nabi pula pernah mengatakan, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Kata Rasulullah, agama Islam dulu datang dalam keadaan aneh, asing. Masyarakat jahiliyah, apa yang dibawa oleh Muhammad ini? Agama Islam aneh, asing. Kemudian kata Rasulullah, wa sayaudu ghariban kama bada', nanti di akhir zaman
akan kembali aneh, asing. Fatuba lil ghuraba, kata Rasulullah. Akan tetapi sangat beruntung sekali orang-orang yang dianggap aneh itu. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa mal ghuraba, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang aneh, orang-orang asing itu wahai Nabi? Nabi mengatakan, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, mereka yang selalu berpegang teguh dengan ajaran-ajaranku. Semoga di hari santri ini kita semua dimudahkan Allah untuk selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah sampai kita kelak wafat dalam keadaan husnal khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.